Mungkin kalau Pak Deddy Mulyadi yang menjadi Gubernur Jawa Timur, pasti jalan longsor ini cepat teratasi Pak Deddy. Kalau di Jawa Timur Pak ya, jalan longsor itu ya tetap dibiarkan longsor Pak. Padahal ini longsornya sudah 2 bulan lebih Pak ya. Ini jalan akses utama Pak bagi masyarakat sekitar sini Pak, menuju pasar, menuju sekolah Pak. Dan sekarang ketika kami mau ke pasar, mau sekolah Pak, harus melewati jalan alternatif. Dan jalan alternatifnya itu Pak jauh banget Pak, kurang lebih sekitar 2 jaman Pak. Dan jalannya itu jalan tol Pak, jalan tol ngantol Pak. Aduh gimana ini Pak. Ayolah Pak, sebulan saja sampean jadi Gubernur Jawa Timur, pasti jalan ini sudah teratasi Pak ya. Ini jalannya Pak yang longsor Pak, sekitar 100 meteran Pak. Dan di bawah itu sungai Pak ya. Jalannya ini longsornya ke sungai Pak. Tuh Pak. Yang paling kasihan dan memprihatinkan Pak, ini ada rumah Pak ya. Rumah masyarakat hampir saja roboh Pak. Tinggal berapa meter itu Pak. Duh. Ayolah Pak, jadi Gubernur Jawa Timur sebentar saja Pak. Sebulan saja Pak. Kalau begini Pak Jawa Timur gimana Pak? Bu Hovifah, jangan tutup mata Bu Hovifah. Ini gimana Bu Hovifah? Pak Slamet Junaidi, Bupati Sampang, jangan tutup mata Pak. Kasihani kami Pak. Ini jalan akses kami satu-satunya Pak. Menuju pasar, menuju sekolah Pak. Ayolah Pak, jangan tutup mata Pak. Adem ayem punya gubernur kayak Bu Hovifah ini. Di saat rakyatnya menjerit karena ekonomi terjun bebas, tidak ada kebijakan sama sekali. Di saat rakyat tercekik dengan pajak, tidak ada kebijakan sama sekali. Di saat rakyat memasukkan anaknya sekolah, ditambah keluar sekolah ada wisuda, ada study tour, gubernur juga nggak ada kebijakan sama sekali. Di saat rakyatnya bersiteru antara wali kota dengan pengusaha, juga gubernurku diam dan menghilang. Bu, sebenarnya pekerjaan ibu itu apa sih? Kok nggak ada sama sekali kebijakan yang sekiranya pro rakyat? Kalau cuma sekedar keluyuran kesana kemari, peresmian, ada acara haul, ada acara serah terima jabatan, itu bukan kebijakan Bu. Rakyat itu menginginkan kebijakan Bu yang pro dengan rakyat, yang sekiranya bisa meringankan beban rakyat di tahun 2025 ini. Rakyatmu membayar pajak untuk menggaji kamu ya, supaya kamu berpihak pada rakyatmu Bu. Ini terlalu loh Bu, Ibu menghilang loh. Gak ada sekiranya itu ada statement apa gitu. Mendingan kalau saran saya Bu ya, Ibu mundur aja. Kasihkan jabatan Ibu pada orang-orang yang sekiranya mau bekerja keras, mau menjadi Gubernur Jawa Timur, yang sekiranya itu yang mampu. Kalau Ibu nggak mampu mundur aja nggak apa-apa gitu loh. Ibu itu dipilih rakyat loh Bu. Tapi rakyat menginginkan itu Ibu itu bekerja dengan baik. Tapi nol. Mungkin kalau Kang Deddy Mulyadi yang menjadi Gubernur Jawa Timur, maka jalan yang terkena dampak longsor tadi sudah bisa cepat teratasi ya. Tetapi itu hanyalah khayalan yang sulit untuk terwujud, tetapi bisa terwujud ketika di tahun 2029 nanti kita memberikan kepercayaan kepada putra atau anak cucu dari Prabu Siliwangi ini untuk maju menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah guys, untuk rakyat Jawa Timur, saya turut prihatin ya. Saya banyak mendengarkan orang-orang dari Jawa Timur yang membuatkan video, di mana video-video tersebut berisi keluhan, berisi rasa penyesalan mereka, kritikan mereka yang terus-menerus. Mereka komplain soal kinerja dari Ibu Khofifah ini ya. Memang guys ya, kalau saya melihat Ibu Khofifah ini, dia itu nggak bisa kerja, nggak bisa diharapkan untuk bisa seperti Kang Deddy Mulyadi. Ibu Khofifah ini bisa terpilih menjadi gubernur
bagi rakyat Jawa Timur itu karena beliau memiliki kehebatan-kehebatan berikut ini. Yang pertama, dia pintar, dia jago membuat pantun, ya. Jadi karena dia bisa buat pantun, ketika ada seminar, ada rapat atau acara, pasti Ibu Kofifa ahli banget nih guys ya, merangkai kata-kata untuk membuat pantun agar pantun itu bisa mendapatkan sorakan atau tepuk tangan dari orang-orang yang hadir dalam rapat atau seminar tersebut, ya. Jadi yang pertama jago buat pantun, yang kedua jago ngaji, yang ketiga bisa sholawatan, ya. Jadi kalau dia bisa kerja dan tidak bisa kerja itu urusan kemudian, ya. Yang penting tiga ini aja, buat pantun, sholawatan, ya pintar ngaji, ya. Jadi itu modal utama, skill individu yang dimiliki oleh Ibu Kofifa yang membuat rakyat Jawa Timur kembali memberikan kepercayaan kepada dia untuk maju menjadi gubernur Jawa Timur 2 periode, ya. Jadi rakyat Jawa Timur nggak usah marah-marah, nggak usah minta Kang Deddy untuk menjadi tukaran gubernur atau menjadi pemimpin di Jawa Timur, ya. Cukup kita nikmati saja dan bertahan saja, ya. Semoga di tahun 2029 Kang Deddy ini bisa menjadi gubernur bagi kita semua. Dan Ibu Kofifa ini kurang lebih itu sama seperti gubernur-gubernur di daerah lain, provinsi lain yang tidak bisa kerja, ya. Atau kurang begitu kelihatan bagaimana hasil kerja mereka, ya. Itu sama seperti di Nusa Tenggara Timur juga, di daerah saya juga guys, ya. Apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh gubernur kita itu pun kita nggak tahu, ya. Kalau dia bekerja itu hasilnya juga ya apa, ya sampai saat ini rakyat juga hidupnya gitu-gitu aja, kemiskinan, ya. Kemiskinan semakin meningkat, di mana-mana orang tetap hidupnya susah merana, ya. Tidak ada pembangunan yang signifikan yang terlihat. Dan juga mereka tidak berani membuatkan channel YouTube untuk mengupdate kira-kira apa pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari seperti halnya dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, ya. Jadi gubernur NTT itu mungkin juga dengan gubernur-gubernur di provinsi lain, mereka tidak ada channel YouTube, cuma ada IG doang, ya. Di IG itu, Instagram mereka atau Facebook mereka, itu isinya cuma foto-foto dengan para pejabat, ya. Isinya terlalu formalitas. Jarang banget membuatkan video atau channel YouTube yang seperti Kang Deddy bisa mampu berinteraksi dengan rakyat, ya, langsung terjun ke lapangan, langsung gerak cepat, langsung sat-set. Ada yang kurang beres di mana, ada laporan di mana, ada komplain di mana, langsung diputuskan, dibuatkan kebijakan yang langsung dikerjakan juga, ya. Jadi guys, kita butuh pemimpin yang seperti Kang Deddy Mulyadi ini, ya. Makanya di video-video saya sebelumnya, saya terus menggaungkan, ya, agar kalau bisa, kita berikan kepercayaan kepada Kang Deddy Mulyadi untuk di tahun 2029 nanti beliau menjadi gubernur bagi kita semua alias menjadi RI 1 guys, ya. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita semua rakyat Indonesia bersatu padu dari Sabang sampai Merauke, kita kompak, ya, kompak mendukung Kang Deddy Mulyadi. Karena kekuatan sejati dari Kang Deddy ini bukan ada di Pak Prabowo, bukan ada di Partai Gerindra. Tetapi kalau kekuatan rakyat ini sudah bersatu, itu tidak ada yang bisa membendung guys, ya. Tidak ada yang bisa melawan, ya. Jadi mari kita satukan kekuatan saat ini juga, kawal terus, gaungkan terus nama Kang Deddy Mulyadi agar beliau tetap eksis, tetap populer, karena orang ini adalah mutiara guys, ya. Mutiara yang bercahaya, yang harus kita jaga, jangan sampai redup. Emang ini ya Pak Deddy Mulyadi, semenjak dia dilantik selalu aja bikin kontroversi. Tapi kontroversinya dia ini, itu yang benar-benar diharapkan sama masyarakat. Nah, yang terbaru nih, Pak Deddy Mulyadi itu melarang pokoknya seluruh masjid-masjid yang ada di Jawa Barat untuk melakukan minta sumbangan di jalan-jalan kayak yang udah-udah. Nih, aku sebagai mantan warga Bogor, ini seneng banget nih ya dengernya. Sebenarnya sih ya, prinsipnya kalau misalnya menggalang dana untuk pembangunan masjid atau untuk acara-acara keagamaan, itu menurutku sah-sah aja sih ya. Bahkan itu bisa menjadi amal yang besar untuk orang-orang yang menggalang donasi ini. Kan nggak mudah tuh ya kan menggalang donasi, nunggu di jalan. Terus ada juga yang sampai jalan dari rumah ke rumah. Ada juga yang keliling di tempat keramaian. Kan itu nggak gampang loh ya kan, butuh tenaga gitu. Asalkan penggalangan donasinya dilakukan dengan jujur dan transparan. Tapi ya kalau misalnya meminta sumbangan mengatasnamakan masjid terus dilakukan di jalan gitu ya kan tanpa izin, terus juga identitas yang minta sumbangan ini nggak jelas, bahkan kadang-kadang itu ada anak-anak SD, anak-anak SMP, itu kan kayak nggak masuk akal gitu. Terus juga misalnya tanpa ada transparansi penggunaannya, itu kan bisa menimbulkan kecurigaan, ya nggak? Nah makanya kan Deddy tuh sampai bilang kegiatan-kegiatan seperti ini tuh bisa merusak citra muslim. Bener banget itu Pak, bener. Kalau bisa sih ya seluruh gubernur-gubernur yang ada di Indonesia, coba deh ikuti deh jejaknya Pak Kang Deddy Mulyadi ini, soalnya mohon maaf ini, jujur aja ya, kita sebagai masyarakat ini lumayan resah dengan kegiatan-kegiatan kayak gini. Nah dari keputusan Kang Deddy Mulyadi juga, ini itu tidak hanya melakukan pelarangan ya, tetapi juga memberikan solusi. Yang mana kalau misalnya ada masjid yang memang lagi dalam proses pembangunan terus membutuhkan dana-dana bantuan, nanti Gubernur Kang Deddy Mulyadi ini akan mencarikan solusinya kayak gitu ya. Solusi apa yang ditawarkan nanti ya itu tergantung dari Bapak Gubernurnya ya.
Di hari Kartini ini, saat perempuan dari tanah Jepara memperjuangkan hak-haknya agar setara dengan kaum pria, di Jawa Barat ada seorang perempuan yang dibakar oleh suaminya karena cemburu saat main TikTok. Almarhumah adalah warga Indramayu yang sempat ditolak oleh rumah sakit setempat karena alasan BPJS-nya tidak bisa mengklaimnya. Dan akhirnya kami rawat sampai napas yang terakhir di rumah sakit Hasan Sadikin. Semoga almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia. Dan semoga mantan suaminya yang melakukan tindak kejahatan mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan, yaitu melakukan penganiayaan dengan membakar sehingga hilang nyawa mantan istrinya saat ini. Semoga ini menjadi pelajaran penting. Rumah sakit tidak boleh lagi menolak pasien karena alasan BPJS tidak mengklaim, karena Anda telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dan semoga ke depan setiap orang bisa menjaga emosinya, menjaga dirinya, dan menjaga lingkungannya. Terima kasih. Salam untuk kaum perempuan Indonesia. Terus maju, profesional, dan memiliki rasa dan cinta. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, muncul sebagai figur pemimpin yang tidak hanya tegas, tetapi juga membangun citra kuat melalui pendekatan populis dan aksi langsung di lapangan. Dalam komunikasi politik, gaya kepemimpinan seperti ini mencerminkan model kepemimpinan partisipatif dengan sentuhan otoritarianisme pragmatis, di mana seorang pemimpin mengambil keputusan cepat dan tegas, sekaligus melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Kang Deddy menggunakan komunikasi politik berbasis aksi, performative communication, yang ditampilkan secara langsung kepada publik melalui media sosial. Alih-alih hanya berbicara di balik podium atau dalam forum resmi, Kang Deddy memilih untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan tindakan nyata. Ya contohnya membongkar taman wisata Hibix Fantasi yang dibumbui dengan renungan bercucuran air mata. Kemudian dia juga sempat menghapus fasilitas pribadi dari anggaran belanja daerah, hingga terjun langsung ke sungai kotor dalam aksi bersih-bersih sungai. Pendekatan ini mencerminkan politik simbolik, di mana aksi-aksi yang bersifat dramatis dan konfrontatif digunakan sebagai cara untuk mengirimkan pesan kuat kepada masyarakat. Simbolisasi kepemimpinan seperti ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang berani, tidak kompromi dengan kepentingan kelompok tertentu, dan berpihak kepada rakyat kecil. Tapi strategi komunikasi ini juga menimbulkan resistensi, terutama dari pihak yang merasa dirugikan. Misalnya, sebutan otoriter yang muncul dari Kepala Desa Srijaya, Tambun Utara di Kabupaten Bekasi, saat Kang Deddy menginstruksikan dan memimpin langsung pembongkaran bangunan liar di sepanjang Kali Sepak. Niatnya baik, tujuannya baik, tapi gaya kepemimpinan yang agresif dan cenderung langsung mengeksekusi kebijakan tanpa kompromi bisa dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap mekanisme demokratis dan musyawarah. Dalam strategi personal branding, Kang Deddy Mulyadi membangun citra sebagai pemimpin tanpa basa-basi yang siap bertindak melawan penyimpangan, tanpa memandang siapa yang menjadi lawannya. Dia mengukuhkan identitasnya sebagai pemimpin petarung, yang tidak ragu menyemprot pengusaha besar maupun masyarakat sipil yang dianggap merugikan kepentingan rakyat banyak. Citra ini diperkuat melalui konsistensinya dalam mengambil tindakan yang kontroversial tetapi memiliki dampak sosial yang luas. Keberaniannya membongkar bangunan liar di pinggir sungai misalnya,
itu memberikan kesan bahwa dia adalah pemimpin yang berani menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Di era digital, strategi ini mendapatkan keuntungan dari viralitas media sosial yang memungkinkan setiap aksinya menjadi konsumsi publik dalam waktu singkat, memperkuat brandnya sebagai pemimpin yang tegas dan pro-rakyat. Namun, personal branding yang terlalu bertumpu pada aksi konfrontatif juga memiliki resiko. Jika tidak dikelola dengan baik, dia dapat dianggap sebagai pemimpin yang populis tetapi otoriter, yang lebih fokus pada pencitraan ketimbang membangun mekanisme pemerintahan yang berkelanjutan. Sebagai kesimpulan dari saya, Kang Deddy Mulyadi telah berhasil memanfaatkan komunikasi politik berbasis aksi untuk membangun personal branding sebagai pemimpin yang tegas dan berpihak kepada rakyat. Tapi, efektivitas gaya kepemimpinannya tergantung pada bagaimana dia mampu menyeimbangkan antara ketegasan dan dialog, antara populisme dan tata kelola pemerintahan yang baik. Jika dia dapat menjaga keseimbangan ini, kepemimpinannya tidak hanya akan dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, tetapi juga sebagai model kepemimpinan yang efektif dan berkelanjutan. Thank you. Oke guys, kalau menurut saya agak kurang sepakat ketika ada beberapa pihak-pihak yang cenderung memberikan penilaian kepada Kang Deddy Mulyadi ini bahwa apa yang dia kerjakan, yang dia lakukan di channel-channel YouTube-nya itu memberikan kesan bahwa dia melakukan pencitraan, ya. Nah guys, pada dasarnya ya, seorang pemimpin itu memang perlu melakukan sedikit pencitraan, ya. Karena ini akan berguna untuk jenjang karir politik berikutnya, ya. Karena begini logikanya guys ya, orang tidak mungkin memilih Anda menjadi pemimpin kalau Anda itu tidak dikenal, iya kan? Orang akan memilih Anda menjadi pemimpin kalau Anda itu memiliki, yang pertama terkenal dulu ya. Orang mengenal Anda, orang mengetahui Anda. Nah, bagaimana cara orang mengenal Anda, orang mengetahui Anda? Lewat aksi kerja yang Anda lakukan ya. Dan kalau Anda aksi atau cara kerja yang Anda lakukan itu menarik ataupun memiliki dampak yang bagus, dampak yang baik kepada banyak orang atau kepada rakyat ya, itu Anda akan terpilih ya. Itu nama Anda akan dibicarakan terus-menerus, harum semerbak ya, dan Anda ya bisa mendapatkan keberuntungan ya. Namun kita kembali lagi kepada Kang Deddy Mulyadi. Menurut saya, beliau ini memang aslinya sudah seperti itu, guys, ya. Jadi kalau kalian menilai pencitraan itu hak kalian. Tetapi kita melihat bahwa ini tidak dibuat-buat. Bukan saat beliau menjabat sebagai gubernur baru beliau melakukan pura-pura mendekati rakyat, ya, berinteraksi dengan tukang cowet ataupun dengan tukang arit, ya, orang-orang di jalanan. Itu bukan baru setelah dia menjadi gubernur, tetapi jauh sebelum itu, guys, ya. Kang Deddy Mulyadi memang memiliki hobi atau sudah menjadi karakternya ya, mencintai rakyat kecil. Dan ketika ada hal-hal yang menurut dia itu bertentangan di lapangan, dia tidak ragu-ragu untuk mau menghadapi dan melawan itu serta memberikan tindakan yang tegas ya. Jadi itu bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, tetapi udah menjadi karakter, udah menjadi ciri khas gaya kepemimpinan dari Kang Deddy Mulyadi. Dan teman-teman bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji, guys, ya. Beliau dulu pernah menjabat sebagai Kapolri Jawa Barat, ya. Dan saat beliau menjabat sebagai Kapolri Jawa Barat, saat itu Kang Deddy Mulyadi statusnya masih sebagai Bupati Purwakarta, ya. Dan selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta, beliau memang sudah banyak melakukan gebrakan-gebrakan yang mengagetkan kabupaten-kabupaten di sekitarnya atau kabupaten-kabupaten yang lainnya di Jawa Barat, ya. Itu memang sudah bibitnya itu bukan bibit, guys, maksudnya hal-hal yang kita saksikan hari ini itu sudah dilakukan dari saat beliau dulu masih menjabat pada lapisan yang paling bawah ya. Jadi kalau sekarang orang masih menilai pencitraan itu mungkin karena dia tidak mengenal atau mau mencari tahu seperti apa ya sepak terjang atau seperti apa jejak kehidupan dari Kang Deddy Mulyadi ini ya. Coba kalian lihat dulu dari Kang Deddy mulai terjun ke dunia politik itu dari tahun berapa ya. Coba kalian saksikan. Tidak mungkin kalian akan menilai Kang Deddy pencitraan kalau kalian sudah menelusuri jejak karir politik dari Kang Deddy Mulyadi ini ya. Nah guys, kembali lagi ya, di akhir statement saya tetap mengajak memberikan semangat kepada kita semua untuk terus mengawal dan mendukung Kang Deddy Mulyadi karena saya melihat orang ini luar biasa, guys, ya. Orang ini hebat, orang ini memiliki gaya kepemimpinan yang unik ya, dan di sisi lain ketegasan dia ini itu yang kita menjadi semakin kagum terhadap beliau ya. Jadi
tidak ada salahnya ya saya mengatakan bahwa di tahun 2029 Kang Deddy Mulyadi Presiden Republik Indonesia ya. Katakan amin bagi teman-teman di sini yang sepakat dan setuju dengan komentar saya ya. Oke guys, saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi.